sampai ayatnya yang ketiga dari pasal 19. Sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani melihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun." Amin. Saudara, kita melihat, saudaraku, bagaimana satu nasib yang berbeda dialami oleh Ahab, dan juga kita melihat yang dialami oleh Yosafat. Ahab mati, tapi Yosafat boleh selamat kembali ke negerinya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana kita melihat ada seorang nabi Tuhan yang Tuhan utus, yaitu Nabi Yehu, saudara, menegur Yosafat, ya, menegur Yosafat karena tindakan Yosafat bersekutu dengan Ahab, bersekutu dengan raja yang dibenci sama Tuhan. Tetapi kemudian ada sebuah kalimat yang baik, saudara. Ada satu kalimat yang indah yang disampaikan kepada Yosafat, saudaraku, yang berkata begini, "Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun." Saudara, kelemahan, bahwa setiap manusia punya kelemahan, ya, saudara. Saya punya kelemahan, saudara punya kelemahan, saudara. Ya, setiap kita manusia, kita memiliki yang namanya kelemahan. Dari sisi ini kita melihat bagaimana Yosafat juga memiliki kelemahan. Siapapun juga manusia punya titik lemahnya, ya saudara, punya sisi lemahnya, punya sifat-sifat lemahnya, ya saudara. Daud ada, ya, Abraham ada, semua ada, saudara. Ya, yang kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, orang-orang yang dipakai sama Tuhan, orang-orang yang luar biasa, tapi semuanya juga punya kelemahan-kelemahan dalam hidupnya, ya, saudaraku. Tetapi kemudian, Bapak Ibu Saudara, kita melihat Tuhan lebih menemukan lebih banyak. Itu seperti yang saya tangkapnya seperti itu. Tuhan menemukan lebih banyak apa? Lebih banyak kelebihannya dibandingkan dengan kelemahannya. Tuhan menemukan kelemahan dalam dirinya Yosafat. Tuhan marah ketika Tuhan menemukan hal yang seperti ini sama Yosafat. Tetapi kemudian, saudaraku, ya, Tuhan ketika Tuhan periksa hidup Yosafat, nah ini nih, saudara. Bagaimana kemudian ketika Tuhan memeriksa hidup saya? Bagaimana ketika Tuhan memeriksa hidup saudara? Allah menemukannya, Tuhan menemukannya seperti apa? Lebih banyak yang mana? Kelemahan-kelemahan kita yang lebih banyak, atau kelebihan-kelebihan kita yang lebih banyak? Hal-hal yang baik yang ada pada kita yang lebih banyak yang Tuhan temukan, atau Tuhan lebih menemukan lebih banyak kelemahan-kelemahan kita? Ya, kalau ini satu wadah, saudara, Tuhan periksa, dan ternyata Tuhan menemukannya lebih banyak kelemahan dibandingkan kelebihan. Untuk Yosafat, saudaraku, ketika Tuhan periksa hidup, Tuhan bongkar, dan Tuhan menemukan lebih banyak kelebihan. Dia menjadi orang yang tekun sama Tuhan, dikatakan. Dia menjadi orang yang menghapuskan banyak berhala-berhala, saudara, mencari Allahnya dengan tekun. Saudara, bagaimana dengan saya dan saudara ketika Allah periksa hidup kita? Ya, ketika Allah periksa hidup kita, Allah menemukan seperti apa dalam hidup saya dan saudara? Ketika Allah memeriksa hidup saya, jangan sampai Allah menemukan kelemahan saya lebih banyak daripada kelebihan saya. Hal-hal yang saya sudah buat yang menyenangkan hati Tuhan ada, tapi ternyata hal-hal yang menyakiti hati Tuhan lebih banyak daripada hal-hal yang saya buat untuk menyenangkan hati. Ketika Tuhan bongkar hidup saya,
Ternyata Tuhan lebih menemukan lebih banyak hal-hal yang menyakiti hati Tuhan itu. Volumenya lebih banyak, lebih besar. Perbandingannya ketika Tuhan melihat, memeriksa, dan Tuhan hanya menemukan hanya segini saja gitu. Mungkin seperti itu ya. Dan apa yang saya buat yang menyakiti hati Tuhan lebih banyak, berkali-kali lipat daripada yang itu yang membuat Yosafat selamat. Tuhan sebenarnya sudah mau menghukum Yosafat. Tuhan mau mengadili Yosafat. Tuhan mau mau ya kasih pelajaran sama Yosafat. Tapi ketika Tuhan periksa hidupnya Yosafat, Tuhan menemukan lebih banyak. Kiranya Tuhan tolong saya dan saudara, ya, supaya pada waktu Tuhan periksa hidup kita, Tuhan menemukan lebih banyak kelebihan kita daripada kekurangan kita. Ada amin, saudara. Ya, karena saya melihat begini, kelebihan atau hal yang lebih banyak yang Yosafat buat untuk Tuhan, saudara, yang menyenangkan Tuhan, itu adalah sebuah adalah sebuah usaha, adalah sebuah saudara, niatan yang kuat, perjuangan dari hidupnya. Untuk apa? Untuk dia menghadirkan hidup yang menyenangkan hati Tuhan, menampilkan satu hidup yang memuliakan Tuhan. Ada sebuah usaha, ada sebuah perjuangan yang keras, ada sebuah pengorbanan, saudara. Karena untuk menyenangkan hati Tuhan itu nggak gampang. Bisa bilang amin, saudara. Untuk menyenangkan hati Tuhan saja ini bukan sesuatu yang mudah. Jangan pernah berpikir menyenangkan hati Tuhan tuh, Tuhan tolong saya. Dan tiba-tiba nanti setelah saya berdoa, saya akan punya kekuatan yang luar biasa sehingga saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mampukan kita secara roh ya, tetapi kemudian tetap kita ada dalam sebuah perjuangan yang nggak mudah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita tahu, saudara, menyenangkan hati Tuhan bukan cuma secara ibadah seperti ini saja. Tapi menyenangkan hati Tuhan bagaimana kemudian perilaku, tutur kata, sikap, respon kita ketika kita berinteraksi dengan orang yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Bagaimana respon kita, bagaimana respon kita menghadapi masalah, pergumulan, tantangan. Ini bukan sesuatu yang lain. Makanya saya katakan, saudara, Yosafat bukan serta-merta bisa, oh iya memang dia lahir dari keluarga yang baik-baik, dia hadir dari keluarga yang rohani, lalu kemudian jadi begitu mudah dia menjalankan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu sesuatu yang tidak mudah. Menyenangkan hati Tuhan itu seperti digambarkan seperti sebuah korban. Ya. Kenapa? Karena keinginan daging di antara kita, di dalam diri kita ini ada keinginan daging sama keinginan roh. Dan firman Tuhan menggambarkan keinginan daging itu harus dimatikan, artinya disembelih, saudara. Dimatikan itu bukan, kata dimatikan di sini ini bukan seperti kita lagi nyalain lampu ini nih, saudara, cetek. Bukan. Kata dimatikan itu bukan cetek, bukan. Tapi kata dimatikan di sini, saudaraku, mematikan keinginan daging itu berbicara tentang korban binatang yang disembelih. Ketika Yesus menyenangkan hati Bapa, saudaraku, ya, dia digambarkan seperti anak domba, seperti domba yang dibawa ke pembantaian, yang menyerah total, teriak. Tapi udah nggak bisa apa-apa.
Ini saya hanya mau menggambarkan tentang bagaimana itu yang namanya mematikan keinginan daging. Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah mematikan keinginan daging, kita nggak pernah bisa, saudara, menyukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena keinginan daging ini akan lebih berkuasa, dominan daripada keinginan roh yang bekerja dalam diri saya dan saudara. Keinginan roh ini ada, ya, tapi apa, keinginan daging itu juga ada. Makanya apa? Untuk kita bisa menang, ya sudah, melawan keinginan daging, maka keinginan daging bukan rohnya diperkuat, bukan. Tapi dagingnya juga dibiarkan hidup terus gitu. Enggak. Tapi Alkitab mengajar sama kita, rohnya bekerja. Tapi apa caranya supaya bisa mengalahkan keinginan daging? Dagingnya mesti disembelih, dimatikan. Dan ini gak gampang, saudara. Yang tadi saya katakan bukan dimatikan, bukan kayak kenop, tinggal on off aja gitu, on off. Enggak. Sampai Tuhan menemukan dalam diri Yosafat, Tuhan menemukan lebih banyak volume. Apa yang Yosafat buat itu lebih banyak menyenangkan hati Tuhan, volumenya. Bagaimana dengan kita? Kalau sudah bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya pengen menyenangkan hati Tuhan lebih banyak lagi, saya mau supaya Tuhan temukan hal-hal yang baik dalam hidup saya. Iya, puji Tuhan, tapi saya mau bilang begitu, yang tadi saya sampaikan, harus ada yang disembelih dari hidup ini. Emosi kita banyak hal. Saya sedang menyampaikan sebuah, ya, pergumulan kita bersama. Yang itu bukan sesuatu yang mudah yang kemudian haleluya langsung berubah, mampu, bisa, amin, lalu setelah amin itulah kemudian itu pergumulan yang sesungguhnya terjadi. Tantangan itu terjadi. Tolong kita, ya saudara. Ayo kita sudah diungkapkan dulu, saudara, bagaimana dan apa yang harus kita buat dalam hidup ini sebagai orang percaya. Apa yang harus kita kerjakan untuk apa? Untuk supaya Tuhan menemukan hal-hal yang banyak, yang lebih banyak, yang baik yang Tuhan temukan dalam diri kita daripada yang tidak baik. Yang menyenangkan hati Tuhan temukan lebih banyak. Ketika Tuhan bongkar, Tuhan periksa, saudara, Tuhan rekap apa itu, ya. Ternyata Tuhan lebih banyak menemukan hal-hal yang baik daripada hal-hal yang tidak baik. Tolong kita, bagian yang kedua, saudara, dalam pasal yang ke-20. Ayatnya yang ke 19 sampai ayatnya yang ke-23, ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca ayat ini, 19 sampai 23. 1, 2, 3. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan, memuji Tuhan dalam perkayaan kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorak menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhan hadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul al-kal. 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan menggunakan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh.
Saudara, dalam pasal ini, saudaraku, diceritakan bagaimana Yehuda dalam zaman Raja Yosafat diperhadapkan dengan sebuah ancaman. Ada kekuatan yang besar yang menyerang mereka, Moab, Amon, dan saudaraku, Meunim. Ya, orang-orang Meunim, mereka bersatu padu menyerang, saudara. Dan dalam kondisi seperti ini saudaraku, ini cerita klasik, ini cerita klasik sekali. Ya. Ini solusi yang klasik sekali buat saya dan saudara. Tetapi solusi ini masih berlaku sampai hari ini. Solusi ini kalau kita pakai masih mempan gitu, saudara. Dalam bahasanya kita masih mempan. Ya. Ini bukan kadaluarsa. Ada cara-cara yang sudah kadaluarsa. Ya. Kayak anak, kalau orang tua zaman dulu didik anak, ya saudara. Cara-cara orang cara-cara orang tua kita didik anak. Ya maksud didik kita udah susah dipakai di zaman sekarang. Artinya apa? Boleh dibilang cara-cara itu cara-cara yang kadaluarsa, cara-cara yang sudah expired. Ya, dulu orang tua kita tinggal pakai sabetan, saudaraku, udah laku, ya saudara. Ya, tapi sekarang beda. Cara tegurannya, cara pendekatannya, cara marahnya beda, nggak bisa. Kita pakai lebih jadi lebih liar kalau kita pakai cara-cara yang dulu, saudara. Ya, sudah nggak mempan. Cara-cara dulu orang tua kalau melotot aja kita sudah tahu. Sekarang melotot bisa anak tambah melotot, saudara. Ya, nggak anak cowok, nggak anak cewek itu, saudara. Ya, nggak anak cowok, anak cewek. Kita udah peteng. Dia lebih peteng lagi. Jadi beda cara pendekatannya, cara tegurannya udah. Maksud saya lagi bicara tentang kadaluarsa. Ada hal-hal, ada cara-cara yang kadaluarsa. Tapi saya mau bilang begini, caranya Tuhan tidak pernah kadaluarsa. Bisa bilang amin, saudara. Caranya Tuhan ketika Dia mendidik, memberitahukan kita, memberi cara kepada kita, maka saya mau bilang begini, cara itu tetap bisa dipakai sampai hari ini. Kalau saudara pakai, maka saudara akan nikmati juga kemenangan seperti yang Yosafat alami. Cara apa yang Yosafat alami? Berdoa, dikatakan di ayat-ayat yang awal. Waktu mereka berhadapan dengan ancaman musuh Moab, Amon, dan Meunim, Yosafat berdoa. Sama-sama bilang sama saya, berdoa, saudara. Berdoa. Dan yang kedua, kalau saudara lihat, saudara, klasik juga, saudara, apa itu? Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Agak aneh buat saya, agak aneh sampai saat ini. Waktu saya baca cerita seperti ini, saya agak aneh gitu. Orang mau maju perang, ya saudara. Orang mau berperang, mereka siapkan pasukan, ya para penyanyi, saudara. Lalu mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Agak aneh kan, saudara? Agak aneh. Yang harusnya biasanya umumnya saudaraku, ya saudara, yang harusnya dipersiapkan mereka atur barisan dulu. Yang harusnya mereka lakukan atur formasi. Mau formasi apa? Mau formasi bulan sabit, mau formasi kerucut, mau formasi apa, saudaraku? Ya, mau formasi kayak segitiga atau bagaimana? Itu formasi. Dan formasi, saudaraku, yang formasi bentuk serangan itu punya pengaruh besar. Yang saya tahu orang-orang Romawi, ya saudara, orang-orang Romawi itu mereka kalau perang, saudara, itu mereka buat formasi seperti ini. Ya, mereka buat formasi sebesar ini, saudara. Ya, segitiga. Tapi mereka tutup karena mereka punya perisainya, bukan perisai namanya apa? Ya. Mereka punya perisai yang besar, yang tinggi gitu. Jadi mereka sambil maju, mereka pegang begini. Sambil di sini ada selipan, ada tempat di mana mereka bisa tusuk musuh. Ya. Di atasnya juga ada. Di atasnya ada orang-orang yang pegang perisai gitu. Jadi seperti benteng gitu. Seperti benteng. Jadi mereka maju, saudara, mereka maju. Musuh nggak bisa. Tapi mereka bisa. Mereka lihat celah. Musuh nggak bisa lihat mereka walaupun dari jarak dekat, karena mereka bersembunyi di baliknya perisai itu. Perisai besar, bukan perisai sih namanya. Harusnya mereka tentukan mau formasi apa nih, musuhnya seberapa banyak. Jadi formasi apa yang harusnya dipakai? Enggak loh, saudara.
Mereka nggak sibuk sama hal seperti itu. Yang mereka sibuk, mereka membuat sebuah barisan, memuliakan Tuhan, orang-orang yang bisa bersyukur, meninggikan Tuhan. Sampai hari ini, maaf saudara, saya hamba Tuhan, tapi waktu baca yang ini tetap aneh dong. Ternyata cara ini bikin mereka menang. Ada yang sudah. Cara ini bikin mereka menang. Cara yang orang maaf, orang bilang begini, saya percaya waktu Amon dan Moab dan Meyonim lihat, mereka akan tahu. Waktu orang Moab, Amon, Meyonim itu lihat, mereka pandang-pandangan. Saya percaya gitu. Mereka berpandang-pandangan. Edan. Ini orang-orang daripada Edan. Mereka ngakak. Saya percaya. Mereka ngakak. Apa? Atau mereka terbengong-bengong. Bengongnya bukan bengong kagum, bengong kayak gini. Ngapain sih? Orang pengen perang aja, malah paduan suara. Ya kan saudara, malah kosidahan. Iya kan? Orang main perang aja malah kosidahan. Tapi disitulah letak kunci kemenangan mereka. Bisa bilang amin saudara. Disitulah letak kemenangan mereka, di mana Tuhan dihadirkan lewat ujian mereka. Pengagungan mereka Tuhan dihadirkan dan Tuhan bergerak saudara. Setelah orang-orang ini berpikir mereka sudah menang karena mereka mengalahkan orang-orang pegunungan Seir, saudara. Tapi ketika mereka baru mengalahkan itu, nggak ngerti bagaimana caranya, mereka saling bunuh-membunuh. Orang Israel cuma diam. Saya bilang saudara di awal tadi, ada cara yang kadaluarsa, ada cara yang tidak pernah kadaluarsa. Dan cara ini saudara pikir nggak cocok, tapi cara ini masih berlaku sampai hari ini. Bisa bilang amin saudara. Cara ini masih bisa dipakai sampai hari ini. Cara ini masih punya kekuatan sampai hari ini. Ada cara-cara yang sudah expired, nggak berlaku lagi. Saudara pakai didobelin, nggak bisa. Kayak tadi saya bilang, marah. Oh ya, marahnya papa saya pakai benting, ya. Saya pernah pakai benting, saudara, pakai benting. Saya ingat tuh benting peer guardian zaman dulu kan orang tua kayaknya kalau udah pakai peer guardian kayaknya keren banget ya saudara ya. Itu kulitnya kan tebel, ya. Bakalnya juga gede, ya saudara. Terus saya dihajarin karena saya bolos sekolah. Dihajar, udah ampun, saya nggak pernah dihajar. Kalau kakak-kakak saya kan yang dihajar sudah, karena saya anak bungsu rupanya ya sudah. Tapi kali itu saya dihajar habis-habis. Untungnya bukan pakai besinya, pakainya pakai itu. Tapi didobel sudah, dilipat. Ya saya ingat itu rimnya tuh, zaman dulu kan namanya rim. Rimnya dilipat gitu. Mungkin kita bilang begini, oh iya. Nah, nggak mempan sekarang, berarti mesti 2 kali lipat. Ya. Kiri kanan kok benting, nggak bisa juga. Ya, zaman dulu kan satu tangan tuh pakai satu benting, skintrok benting, jadi didobelin porsinya. Nggak mempan. Karena apa? Kadaluarsa. Tapi cara ini, kalau saudara pakai sampai hari ini, ketika pun engkau sudah berhadapan dengan sebuah masalah, saya mau bilang kepada roh saya, kepada diri saya, dan juga kepada Bapak Ibu saudara, cara ini masih berlaku. Ada amin saudara. Cara ini masih mempan, cara ini masih efektif, cara ini masih punya kekuatan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk membuat saya dan saudara menang dalam menghadapi masalah. Ada amin saudara. Kalau apa? Makanya apa? Iblis sengaja buat terkunci. Kemarin saya lagi kesel, saya lagi ada masalah. Saya cari lagu yang kira-kira bisa nolongin saya, lagu yang nguatin saya, ya. Lagu yang kayak gitu kan kayaknya cocoknya gini. Ketika aku berbeban berat, ya kan cocok, ya kan. Jadi nyambung gitu. Ku datang kepada Yesus, cocok gitu.
sambil kita dihibur, kita juga dihibur dan bagaimana ya sudah. Tapi saya ketemunya itu sudah. Bapak kau sungguh baik, kasihmu melimpah, nggak cocok, nggak cocok. Pujian ini kan pujian yang kayaknya saya lagi nikmati sesuatu berkat yang berlimpah. Ada sesuatu yang saya dambakan yang tidak pernah hadir tapi hadir dalam hidup saya. Cocok tuh. Nyanyian tadi itu cocok. Tapi nggak tahu ya, sudah maaf. Cuma kayak sengaja ya. Tuhan suruh saya nyanyi. Bapak engkau sungguh baik, kasihmu melimpah di hidupku. Ketika maaf ya saudara, ketika enggak itu yang bukan itu yang saya sudah. Tapi kalau saya dan saudara pakai cara ini, engkau dan saya dijamin menang. Ada amin saudara, dijamin menang. Dan jangan pernah biarkan masalahnya itu. Jangan pernah biarkan mulut kita terkunci. Iblis sangat senang sekali, dan iblis akan berhasil bukan pada waktu apa, bukan pada waktu dia semakin serang kita, bukan. Tapi pada waktu apa? Pada waktu kita nggak bisa membuka mulut kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Disitulah iblis menang. Iblis nggak usah lihat saudara terkapar. Tapi iblis sudah bisa memastikan bahwa dia menang. Waktu kapan? Waktu dia melihat mulut kita ini mingkem, tertutup. Lalu kemudian roh Kudus dalam diri kita bilang, memuji Tuhan. Memuji apa? Memuji. Bersyukur apa? Bersyukur. Tuhan lagi mengkene bersyukur. Pantes. Ya. Maaf, secara logika, minta maaf, secara logika. Apa yang dibuat sama orang-orang Yahudi nggak pantas, nggak cocok. Bukan saatnya, nanti di ibadah, nanti kalau mereka lagi hari Sabat, tapi enggak. Mereka atur barisan perang, tapi mereka juga atur barisan para pemuji-pemuji. Mereka mulai bersorak nyanyikan pujian sekuat-kuat, bukan cuma suara tapi dari hati. Cara ini masih mempan, cara ini belum expired, cara ini masih berlaku sampai selamanya. Bisa bilang amin saudara. Dan kalau saudara pakai cara ini, engkau dan saya juga akan melihat ada banyak kemenangan-kemenangan yang kita akan bisa raih dalam hidup ini. Mari kita menyembah Tuhan.